Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin dan para jamaah yang mengikuti kajian dari rumah, azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada sore hari ini, hari Sabtu 22 Ramadan 1443 Hijriah, kita dipertemukan kembali pada kajian menjelang berbuka puasa di lantai 3 kantor Islamic Center Dammam. Dan sambil menunggu tiba waktunya berbuka, kita gunakan kesempatan untuk bersama-sama belajar agama, menuntut ilmu, di mana insya Allah pada pertemuan kali ini dan besok, ya, pertemuan hari ini dan besok kita akan membahas sebuah tema 38 faedah seputar Lailatul Qadar, ya, atau seputar 10 malam terakhir dan Lailatul Qadar. Ini kita ambil dari buku Thamaniyah wa Thalathuna Faidatan fil Ashril Awakhir wa Lailatul Qadri karya Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah wa saddada khutah. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan ambil sekali lagi sebagiannya, sisanya pada pertemuan besok insyaallah. Kita mohon pada Allah semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, yang berbuah amal saleh. Allahumma amin. Pada muqaddimah beliau tidak banyak memberikan penjelasan, ya, hanya menjelaskan tema dan berdoa semoga buku ini bermanfaat. Baik, kita masuk saja langsung ke poin yang pertama yang beliau sampaikan. Qala al-musannifu hafizahullah, Syekh mengatakan, fadalallahu ta'ala baina makhluqatihi wa rafa ba'daha ala ba'din darajatin. Allah memberikan kelebihan, ya, antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya, sebagaimana Allah mengangkat derajat sebagian yang lain, sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Nah, contohnya apa? Nah, beliau menjelaskan, fafaddala ba'dha al-ayyam wa syuhur ala ba'd. Allah itu memberikan kelebihan, ya, hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu dibanding bulan-bulan atau hari-hari yang lain. Dan perlu diketahui, ya, di dalam Islam semua hari itu baik, semua bulan itu baik, semua pekan itu baik, semua tahun itu baik. Tidak ada hari buruk, tidak ada hari jelek, tidak ada bulan sial, ya, dan seterusnya. Yang ada, ya, semuanya baik. Kemudian yang ada di antara hari-hari tersebut, bulan-bulan tersebut atau tahun-tahun tersebut ada yang lebih baik daripada yang lainnya. Waja'ala al-ayyam al-'ashara al-awwal min Dzulhijjati afdhala ayyamid dunya. Allah menjadikan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah sebagai hari dunia yang paling utama. Ya, kapan itu? 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu adalah sebaik-baik hari yang ada di dunia ini. Ya, hari yang sangat-sangat utama. Wa afdalu ayyamil usbu' yaumul jum'ah. Dan hari-hari dalam sepekan yang paling utama adalah hari Jumat. Ya, banyak adabnya, banyak tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faddala syahra Ramadan ala sa'ir syuhur, dan Allah memberikan kelebihan terhadap bulan Ramadan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang paling utama. Wa ja'ala afdhalal layali, dan Allah menjadikan malam-malam yang paling utama adalah layalil ashril awakhir minhu, yaitu malam-malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, ini adalah malam-malam yang paling utama. Kalau siang harinya adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kalau malam-malamnya adalah 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Dan dari 10 malam terakhir ini, wa afdaluha Lailatul Qadri, yang paling utama adalah pada malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Fahiya afdalu min alfi syahrin, di mana Lailatul Qadar ini lebih utama daripada 1000 bulan. Ya. Jadi ini di dalam Islam.
ya, tidak ada hari sial, tidak ada hari jelek, semua hari baik. Yang ada antara satu dengan yang lainnya memiliki kelebihan, keutamaan. Dan itu kembalinya pada Allah dan Rasulnya. Ya, tidak boleh kita menyematkan atau mengatakan atau meyakini hari ini utama dengan keyakinan demikian, sementara tidak ada keterangan dari Allah ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh ngambil dari taunya orang non Muslim, ya, siu-siu ini, ya, kemudian diyakini ini hari ini tahun sial, ini tahun yang penuh duka dan seterusnya. Ini tidak diperbolehkan. Ya, dalam Islam tidak diperbolehkan. Islam atau seorang muslim itu penuh dengan optimis, ya, tidak boleh pesimis. Kemudian para jamaah azanillahu wa iyyakum, poin yang kedua, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr al awakhir ijtihadan 'aziman taharriyan li lailatul qadri wa iqtinaman li fadliha. Adalah Nabi dahulu, beliau itu bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, dengan kesungguhan yang sangat luar biasa. Karena apa? Untuk mencari Lailatul Qadar, ya, dan untuk memanfaatkan, ya, keutamaan dari malam-malam tersebut. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kama qalat Ummul Mukminin Aisyatu radhiyallahu anha, sebagaimana diucapkan oleh Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah dahulu yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Beliau itu bersungguh-sungguh, ya, kata Aisyah, Rasulullah bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya, dengan kesungguhan yang melebihi, ya, kesungguhan beliau pada malam-malam yang lainnya. Ini menunjukkan beliau semakin semangat, ya, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, ya. Banyak dari kita, ya, karena awalnya mungkin kebodohan kita, ketidaktahuan kita, ya, setelah kita tahu, ya, maka hendaknya kita pun berusaha untuk bersemangat melebihi semangat kita pada hari-hari sebelumnya. Kemudian wa taqulu radhiyallahu anha, dan Aisyah juga berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asyru, adalah Nabi dahulu ketika telah masuk 10 hari pertama, ya, ketika telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu, beliau itu mengencangkan tali ikatan kainnya, ikatan sarungnya. Apa faedahnya? Maksudnya mengencangkan ini semakin bersungguh-sungguh, semakin bersemangat, ya, supaya bisa ibadah lebih kuat lagi. Ada yang mengatakan maknanya adalah beliau meninggalkan istri-istrinya, maksudnya tidak mendatangi istrinya, ya, yang mana faedahnya supaya bisa lebih semangat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak mendatangi ini tanda kutip, ya. Bukan datang pergi saja. Ya, insyaallah Bapak-bapak pada paham. Nah, ini maksudnya supaya lebih semangat. Wa ahya lailahu, dan beliau menghidupkan malamnya dengan apa? Beribadah, ya, dengan beribadah. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Keluarganya ikut dibangunkan. Ya, keluarganya ikut dibangunkan, ya. Dan kalau kita yang di sini bersama keluarga, ya, ini bisa dipraktekkan. Kemudian wa fi riwayatin li Muslim, adapun pada riwayat Muslim, wa jadda wa sya'dal mi'zar, ya, beliau jadda, man jadda wajada, jadda, bersungguh-sungguh beliau, ya, dan beliau mengikat tali ikatan sarungnya tadi, kain sarungnya, sebagaimana sudah kita jelaskan. Intinya ini menunjukkan bagaimana kesungguhan Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau telah diampuni dosanya yang dahulu yang akan datang, ya. Beliau adalah orang yang pertama kali masuk surga, seorang nabi, seorang rasul, memiliki seorang pemilih al-wasilah, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, pemilik maqaman mahmuda, ya, yang hanya diperuntukkan bagi seorang hamba saja nanti pada hari kiamat, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam, memiliki banyak syafaat yang istimewa pada hari kiamat, ya. Beliau bersungguh-sungguh, ya, sepatutnya kita yang tidak memiliki kedudukan jauh, ya, dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam, hendaknya lebih bersemangat lagi, ya. Semoga Allah mudahkan. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, al-ashrul awakhir min Ramadan suqun azim yatanafasu fihi salihun. 10 malam terakhir di bulan, atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini adalah pasar yang besar, di mana orang-orang saleh di situ saling berlomba-lomba, ya, ibarat pasar, tapi ini bukan pasar dunia, tapi pasar akhirat, ya. Makanya kita di kehidupan terakhir, hari terakhir di bulan Ramadan ini dihadapkan dengan dua pasar
pasar dunia dan pasar akhirat. Sebagian ada yang semangatnya itu hanya ingin mendapatkan pasar dunia saja, supaya kalau lebaran mendapatkan kelebihan, ya. UUD, ujung-ujungnya duit. Sekarang UUC, ujung-ujungnya cuan. Ya. Ya. Ini sebagian kita. Kalau memang dia bekerja dan memang sudah kewajiban kerjanya 6 jam, 7 jam, 8 jam, ya dia amanat harus bekerja, sudah tekan kontrak. Ya. Tapi yang mungkin bisa rehat atau tidak ada pekerjaan, atau mungkin dia bisa bisa mengatur waktu, maka sepatutnya dia semangatnya itu tertuju pada pasar akhirat. Nah, orang-orang soleh berlomba-lomba di situ. Ya, makanya sekiranya antum bisa cuti pada 10 malam terakhir ini, maka nikmatilah, ya. Ada bos di sini, izin sama bosnya. Wa yajtahidu fihi al-abidun. Dan orang-orang yang hamba Allah itu beribadah, bersungguh-sungguh padanya. Wa yataqarrabuna ila Allah ta'ala bi anwa'i ta'at wal qurbat. Dan mereka mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ketaatan, ya, dan qurbah, ya, ibadah yang bisa mendekatkan diri pada Allah. Wal muslim yahris ala khatmi Ramadan bi afdhalil a'mal. Dan seorang muslim itu dia antusias, ya, hendaknya antusias untuk menutup bulan Ramadan ini dengan amalan yang terbaik, ya. Mengapa? Fa innamal a'malu bi khawatimiha. Karena, ya, amalan itu yang akan dilihat adalah nanti bagaimana kesudahan terakhirnya. Nah, makanya kita, termasuk kita dalam kehidupan dunia ini, yang paling penting adalah kesudahan terakhir kita nanti saat meninggal dunia. Ya, makanya fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, dalam keadaan tauhid. Ya, dan untuk bisa seperti itu dimulai dari sekarang, ya. Tidak pada mau finish baru semangat, ya. Jadi dimulai dari kehidupan sehari-hari supaya nanti pun berbuah manis di kesudahan kita. Wal khailu idza qarabat nihayat as-sibaq akhrajat ahsana ma indaha. Dan kuda itu, ya, ketika sudah dekat dengan finish, ya, maka dia akan mengeluarkan segala apa yang dimilikinya dari tenaga, potensi, dan seterusnya. Dia akan semakin kencang. Dia akan semakin kencang, ya. Ya, sebagaimana balapan-balapan yang lainnya pun demikian. Entah itu sprint atau mungkin sepak bola atau sepeda balap ataupun yang lainnya, maka semakin dekat dengan finish, ya, maka mereka semakin kencang, ya, semakin kencang, semakin semangat. Fal muslimu la yura fi hadhil ayyam wal layali al fadilah illa. Nah, ini nasihat beliau, seorang muslim itu di hari-hari dan malam-malam yang utama ini hendaknya dia tidak semestinya terlihat kecuali dalam keadaan illa qa'iman yusalli, yang mungkin dia salat, ya, au taliyan lil Qur'an, atau dia membaca Al-Qur'an, au dzakiran lillah, atau dia berzikir pada Allah Subhanahu wa taala, au da'iyan rabbahu, atau dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, muniban khadi'an lahu, kembali padanya, tunduk patuh padanya, la yarda an yasbiqahu ila Allah ahad, dia tidak ridha kalau didahului oleh orang lain. Ya, dia tidak ridha kalau didahului oleh orang lain. Semestinya demikian, ya. Kalau kita balapan itu kan kita tidak mau didahului oleh orang lain, ya. Apakah ada orang balapan kemudian mempersilahkan orang lain duluan, udah kamu duluan aja lah, ya. Padahal dia mampu, ya. Ya, kalau dia yang menginginkan menjadi juara, maka dia akan berlomba-lomba dan semangat untuk mendapatkannya. Abu Utsman An-Nahdi berkata, qala Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah. Abu Utsman mengatakan kanu yu'adzibuna 13. Mereka dahulu, ya, Abu Utsman ini kalau tidak salah seorang tabi'in, ya. Abu Utsman An-Nahdi termasuk hidup di zaman Rasul tapi tidak sempat bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Berarti tidak terhitung sebagai sahabat, ya, tidak terhitung sebagai sahabat. Nah, beliau mengatakan kanu, mereka dahulu, berarti siapa ini? Sahabat, ya. Yu'adzimuna 13. Mereka dahulu orang-orang itu mengagungkan 3-10, ya. 3-10 maksudnya 10 hari dalam 3 hal. Ya. Al-ashra al-akhir min Ramadan. Pertama adalah 10 hari pertama dari bulan, 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Mereka agungkan.
Kemudian al-ashru al-awwal min Dzulhijjah. 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Tadi sudah kita sampaikan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini adalah afdalu ayyamid dunya, sebaik-baik hari di dunia. Wal ashrul awwal min Muharram, dan 10 hari pertama dari bulan Muharram. Ya, karena di situ pun ada ibadah-ibadah yang mulia, ada puasa dan termasuk bulan haram. Ini mereka dahulu demikian ya. Baik, poin yang keempat. Fadlul ashril awakhir wal amali fiha ya'ummul laila wan nahar. Keutamaan 10 malam terakhir dan amalan padanya itu mencakup malam dan siang. Al-lail wan nahar, mencakup malam dan siang. Jadi keutamaannya itu bukan hanya malam saja, tapi siang juga termasuk. Akan tetapi lakin layaliha afdal. Akan tetapi malam-malamnya itu lebih utama. Mengapa lebih utama? Listimaliha ala lailatul qadri, karena terkandung padanya ya, pada salah satunya ada malam Lailatul Qadar ya, sehingga tidak bisa dibandingkan antara malam yang ada padanya Lailatul Qadar dengan siang hari. Ini mencakup siang dan malam, tapi yang lebih utama adalah malamnya karena ada Lailatul Qadar. Nah, kemudian yang diantara yang disyariatkan pada saat itu adalah al-i'tikafu fil ashril awakhir min Ramadan sunnah wa qurbah. Beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk beribadah pada Allah, ya, mendekatkan diri pada Allah, memutus hubungan dengan dunia, bukan berdiam diri di masjid bawa HP tapi WhatsAppan sama teman dan keluarganya, ya. Itu berarti iktikafan, ya. Kalau yang sesungguhnya iktikaf di masjid sudah dia sibukkan dengan amal-amal saleh. Ya, beriktikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini adalah ibadah yang sunnah, ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbiasa melakukannya pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan rutin seperti itu. Dan pada tahun beliau wafat, maka beliau mengerjakan selama atau sebanyak 20 hari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah karena suatu hal tidak beriktikaf ya, ditunda, kemudian iktikafnya di bulan Syawal. Amila biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabu min ba'dihi. Yang ini biasa dikerjakan oleh Rasul dan para sahabat setelahnya, termasuk istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ibadah dan ini qurbah, termasuk ibadah untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata beliau, "Ya'takiful muslimu fi ahadil masajidil lati tusalla fiha al-jumu'ah." Seorang muslim ya, memang apabila memang memungkinkan, dia hendaknya beriktikaf di salah satu masjid yang dikerjakan, ditegakkan atau dilaksanakan padanya salat Jumat. Ya, supaya apa? Kalau nanti bertemu dengan hari Jumat, dia itu tidak keluar dari masjidnya, ya. Dan ini lebih jauh dari khilaf ya, karena sebagian ulama ada yang mengatakan mengharuskan di masjid yang ada salat Jumatnya, tidak masjid-masjid yang lainnya. Ya, intinya karena dia i'tikaf tentu tidak bisa mengerjakan hal itu ya. Tapi kalau untuk apa yang bisa dikerjakan bisa ya, untuk sunah Jumat. Seorang yang beriktikaf itu kalau untuk hajat yang penting dia boleh melakukan ya, seperti mandi boleh ya. Boleh. Bukan berarti ketika beriktikaf kemudian tidak mandi ya. Tetap mandi boleh. Keluar dari masjid karena itu hajat yang tidak bisa tidak bisa terpisah darinya. Ya. Buang air besar, buang air kecil, ya, atau demikian pula untuk wudhu. Ini adalah hal-hal yang lazim, tidak bisa dilakukan di dalam masjid. Tayyib. Jadi bisa dilakukan ya Mas. Apa yang bisa dikerjakan maka bisa. Dan insya Allah rata-rata bisa dikerjakan. Kemudian nawiyan al-muktafiha, dia niatkan untuk diam di dalamnya. Jadi dengan niat. Ya, biniyati taqarrubi ila Allah taala bil ibadah, dengan niat mendekatkan diri pada Allah dengan ibadah. Ya. Nah, kemudian ini penting. Munqati'an 'anid dunya wa masyaghiliha. Munqati'. Tahu apa munqati'? Ya. Ada hamzah ada hamzatul wasl, ada hamzatul qata'. Ada dhamir muttasil, dhamir muttasil sama munqati ya. Munqati, muttasil lawannya sambung, lawannya yang terputus. Nah, jadi dia memutuskan diri ya dari dunia dan segala kesibukannya. Wal hayat wa mulhiyatiha,
dari kehidupan ini dan segala hal-hal yang menggiurkannya, ya, apa yang melalaikannya. Ja'ilan unsahu billahi ta'ala wahdah. Dia jadikan Allah itu sebagai hiburan bagi dirinya, ya, yang menjadi kedekatan bagi dirinya, ya. Dia berdekat diri kepada Allah. Munsyagilan, dia sibukkan dirinya bisalah wa tilawatul Quran. Nah, ini amalannya. Kalau mungkin ada yang tanya, lalu orang itikaf itu apa sih kerjaannya? Jangan disalahpahami orang itikaf kemudian ngobrol, ya, karena bisa jadi orangnya kumpul bareng-bareng di dalam masjid kemudian malah menyibukkan diri dengan ngobrol. Ini keliru, bukan itikaf itu namanya, ya. Itu namanya iktikafan, ya. Jadi kerjaannya salat, kemudian tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Ngobrol boleh, ya, tapi tidak dihabiskan waktunya untuk ngobrol. Wa dzikrillah, berzikir pada Allah Ta'ala, ya. Karena sebagian ada yang karena mungkin baru kenal kemudian ngobrol kan, ya, kenalan, ya. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan kalian berkabilah-kabilah, berbangsa-bangsa agar saling mengenal, ya. Terus ngobrol terus, ya, tidak seperti itu. Kenalan sewajarnya. Mujtaniban al-haram, dia jauhkan yang haram, wa ma la ya'nihi minal aqwal wal afal, dan dia tinggalkan apa yang tidak bermanfaat baik ucapan ataupun perbuatan, ya. Secara asalnya ngobrol mubah, ya, tapi itu tidak penting atau apa yang tidak penting maka ditinggalkan. Jadi sibuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakunu i'tikafuhu khalwatan bi rabbih, sehingga i'tikafnya itu menjadi dia berduaan dengan Rabbnya, bukan berduaan dengan temannya, ngobrol dengan temannya. Wa islahan liqalbihi, untuk memperbaiki hatinya, ya. Walamman li sya'thihi, dan untuk menghimpun apa-apa yang berserakan dari hatinya, ya. Kita semakin banyak kesibukan itu pikirannya banyak kemana-mana seakan-akan berserakan. Kalau kita fokus beribadah bisa khusyuk, ya. Termasuk i'tikaf ini menyatukan itu kembali, ya, supaya kita bisa fokus dalam melaksanakan agama, beribadah pada Allah. Wa muhasabatan li nafsihi, dia evaluasi diri, ya, dia evaluasi diri, introspeksi diri. Wa muhafadzatan ala waqtihi, untuk menjaga waktunya juga. Wa taqwiyatan li alaqatihi bi rabbih, dan untuk menguatkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdzan lisiyamihi, dan untuk menjaga puasanya, ya. Kalau orang keluar mungkin bisa jadi melihat ada yang diharamkan atau ngobrol dengan orang yang tidak perlu, biasa sampai pada haram. Ini bisa merusak puasanya. Wa tarbiyatan alal ikhlas, yang mendidik diri agar ikhlas, ya. Makanya tidak perlu pasang status juga, ya. Saya sedang iktikaf di sini, Bro, 10 hari full, pulangnya hari lebaran pagi, ya. Ketemuan, Bro, ya. Kita kopdar di lapangan Id Gornatoh contohnya. Lengkap, paket lengkap, ya. Tidak seperti itu juga, ya. Sudah putus hubungan dengan manusia, fokus dengan Allah, kemudian berusaha untuk ikhlas, ya. Ini belajar untuk ikhlas, seperti jauh dari dunia, ya. Karena masalah ikhlas ini kita sendiri tidak tahu apa kita ikhlas ini atau tidak. Makanya jangan mencari-cari sebab yang menjadikan ikhlas kita itu gugur, rusak, hancur, lebur, ya. Nah, ini penting, ya. Makanya antum tahu orang Indonesia pun punya pepatah kan, sedalam-dalamnya lautan masih bisa diketahui. Tapi Palung Mariana atau sudah Mariana, ya, Palung Mariana di mana? Di Filipina atau di mana yang sangat dalam? Apakah sudah diketahui sampai bawahnya itu? Ya, di lautan aja masih menyimpan berbagai macam ribuan jutaan rahasia, ya. Sedalam-dalamnya laut masih bisa diketahui, tapi dalamnya manusia, hatinya manusia, ya, tidak ada yang tahu, ya. Makanya kita sendiri tidak tahu siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling bertakwa. Makanya jangan cari-cari sebab yang merusak keikhlasan kita. Wa taqallulan minal mubah, dan untuk mempersedikit hal yang mubah. Ngobrol boleh, ya, kita kurangi, kita sedikitkan. Pegang HP boleh, ya. Ngobrol pakai HP boleh, ya, tapi ketika itu mubah maka dikurangi. Wazuh dan fi dunia, dan membantu untuk lebih zuhud terhadap dunia, ya. Tinggalkan dunia kecuali yang penting. Zuhud itu adalah meninggalkan apa-apa yang berbahaya di akhirat, ya. Meninggalkan segala sesuatu yang berbahaya, yang membahayakan diri kita di akhirat. Nah, itu zuhud. Apa saja yang berbahaya bagi kita, maka kita tinggalkan. Nah, itu poin yang ke-6.
Poin ketujuh, nah ini beliau menjelaskan tentang salah satu ibadah mulia. Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah, harus kita yakini. Ya. Kalamullah Ta'ala. Wa wahyu Allah. Wa risalatu ila khalqihi. Merupakan risalah, pesan Allah untuk makhluknya. Wa bihi turfa'ud darajat. Dengan Al-Quran, derajat itu bisa ditinggikan. Ya. Wa taqthurul hasanat. Dan dengan Al-Quran, dengan dibaca, diamalkan, diajarkan, maka kebaikan pun akan melimpah. Makanya wayam bagil iktsaru min tilawatihi fi hadhil ashrul mubarakat. Makanya itu sepatutnya seorang dia memperbanyak membaca Al-Qur'an pada 10 hari terakhir yang penuh berkah ini. Wal takun lil muslim fihi iddatu khatamat, dan hendaknya ya seorang muslim itu kalau memang mampu dia ya hendaknya khatam beberapa kali kalau mampu. Ya, kalau memang kita bisa mampu dari awal sampai akhir 1 kali, alhamdulillah ya. Kalau bisa 2 kali dari awal sampai akhir, maka itu pun sudah Masya Allah. Ya. Yang lebih dari itu luar biasa. Dan cukup dia yang tahu saja. Faqad kana ba'dus salaf yakhtimuna fi Ramadan kulla thalath wa kulla sab'. Sebagian generasi salafus saleh dahulu ada yang khatam di bulan Ramadan, ada yang 3 hari sekali, ada yang 7 hari sekali. Mereka enggak punya dawam ya. Jadi dan kita semestinya, makanya saya sampaikan tadi, kalau memang bisa cuti, cutilah ya. Cuti untuk Ramadan untuk beribadah ya. Perlu disampaikan, kalau sebagian kita kan cuti biasanya untuk liburan kan. Ada orang-orang yang cuti itu untuk ngaji, cuti untuk menghadiri majelis ulama, cuti untuk menghadiri majelis ustadz ya. Ada yang cuti untuk dunia, ada yang cuti untuk akhirat ya. Kalau cuti untuk dunia, kerjaan kita kan, nah coba sekali, 2 kali, 3 kali, 100 kali cuti untuk urusan akhirat. Tapi insya Allah kalau antum sering cuti umroh kan, ya, cuti haji, ya, kemudian cuti ke Indonesia kan ibadah juga ya, silaturahim dan sebagainya. Ya. Intinya ibadah itu banyak, ya, tinggal diniatkan apa saja yang baik, yang diridhai, dicintai oleh Allah dari lahir atau batin, perbuatan atau ucapan, ya, maka itu termasuk dari ibadah. Fa'idza dakhala al-'ashru khatama ba'dhum kulla lailah, dan apabila masuk 10 malam terakhir, mereka mengkhatamkan itu setiap malam ya. Mereka mengkhatamkan Al-Qur'an setiap malam. Nah, ini mereka dahulu ya. Ketika 10 hari terakhir mereka semakin fokus ya. Adapun kalau di 10 hari pertama, kedua, mereka bersemangat, tapi lebih semangatnya di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Poin yang ketujuh. Kalau Nabi SAW, sabda Rasul, man qara al-Quran fi aqalla min 3 lam yafqahu, siapa yang mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari maka tidak akan bisa memahaminya. Ini ada larangan, seakan-akan larangan tidak boleh khatam, dan memang ada larangan ya. Mengkhatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sementara tadi sehari sekali, 2 hari sekali kan ya. Bahkan ada yang sehari bisa sampai 2 kali. Ini memahaminya bagaimana? Mahmulun ala yudawi ma'ala dzalik. Ya, ini maksudnya dipahami bagi orang yang membiasakan terus-menerus. Jadi dia rutin membiasakan terus-menerus. Padahal itu kan kebaikan sebenarnya, ya kan? Ya. Tapi kekurangannya apa? Kata Rasulullah SAW, tidak bisa memahami Al-Quran, tidak bisa memahaminya, ya. Karena terlalu cepat tentunya. Hanya saja kata beliau dan jelas oleh para ulama dan praktek para ulama ya. Amal awqatul mufaddalah, adapun hari-hari yang mulia ya, yang utama ka syahr Ramadan, khasatan al-ashrul awakhir ya, seperti bulan Ramadan dan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, awil amakin al-mufaddalah, atau di tempat-tempat yang mulia, ka Makkah liman dakhalah min ghairi ahliha, seperti kota Makkah ya, bagi orang yang tidak tinggal di Makkah. Ya, fayusahabul iktsar fiha min tilawatil Quran, maka dianjurkan baginya untuk memperbanyak membaca Al-Quran, ightinaman lizaman wal makan, untuk memanfaatkan waktu dan kemuliaan waktu dan tempat. Ya, wa huwa qaulul Imam Ahmad, ini adalah pendapat Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaq ya, wa ghairuhuma, dan selain dari mereka berdua, wa alaihi yadullu amalu ghairihim, dan ini ditunjukkan pula oleh perbuatan banyak dari mereka ya, seperti Imam Syafi'i ya, kemudian Qatadah dan banyak yang lainnya. Ya, jadi kalau di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau di bulan Ramadan secara umum ya, maka itu adalah kebaikan ya, tidak mengapa insyaallah taala. Meskipun kalau bagi kita masih sangat berat ya.
sehari khatam Al-Quran. Mungkin kalau yang hafal-hafal sudah hafal itu mudah, ya, karena sudah lancarnya Masya Allah. Ya, tinggal dia meluangkan waktu, ya, kemudian Bismillah dari awal sampai akhir. Ya. Dan bagi kita juga perlu antum-antum menambah hafalan surat-surat pendek, ya. Mungkin ada yang hafal sampai surat Suhufi Ibrahim wa Musa, ya. Karena dibaca terus di hari Jumat kan, ya. Maka tambah lagi coba An-Naba sekarang, ya. Kalau sudah sampai mungkin sampai Al-Mulk, tambah lagi, ya. Nah, ini bagus juga, ya, supaya kita lebih fokus. Nah, itu juga membantu diri kita untuk lebih khusyuk, ya. Menghafal Al-Qur'an itu membantu diri kita untuk lebih khusyuk juga. Baik. Yang ke-8, ad-du'a wal ibadah. Nah, beliau menjelaskan ibadah yang kedua. Tadi apa? Membaca Al-Qur'an, diperbanyak, sekarang doa. Wa huwal ibadah. Doa wal ibadah. Doa adalah ibadah. Wa huwa silahul mu'min. Doa adalah senjata bagi seorang mukmin. Wa akramu syai'in 'ala Allah. Adalah ibadah yang paling mulia bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa imtitsalun li amrillah, dan merupakan perbuatan, ya, dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, dan Rabbmu berfirman, yaitu Allah, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan ijabahi. Ini ada syarat dan ada jawabannya. Syaratnya berdoa, jawabannya diijabahi. Ya, jadi ini janji Allah, doa apa saja akan diijabahi, ya. Yang rusak itu siapa? Yang rusak biasanya yang berdoa itu sendiri. Ya, dia makan haram, minum haram, ya. Pokoknya dari usaha yang haram, contohnya, ya, makan makanan yang haram. Nah, ini hati-hati juga. Berusaha kita jangan sampai memasukkan ke dalam mulut kita kecuali yang halal. Ini berpengaruh, ya ikhwah. Berpengaruh pada hafalan, berpengaruh pada pemahaman, berpengaruh pada banyak hal, termasuk doa, ya, atau bermaksiat, atau memutuskan silaturahim, ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang menjadikan doa itu tidak dikabulkan adalah hamba itu sendiri, ya. Wasaim fi hadil ashri yad'u rabbahu, dan seorang yang berpuasa pada 10 hari terakhir ini dia berdoa pada Rabbnya. Ya, kita berdoa memperbanyak doa pada Allah, mutadarrian dengan merendahkan diri, khasyian dengan khusyuk, ya, dalilan menghinakan diri di hadapan Allah, munkasiran baina yaday rabbih, dia pasrah di hadapan Allah, rafi'an yadayhi, mengangkat kedua tangannya, mustaqbilan al-qiblah, disunahkan menghadap kiblat, ya, kalau sedang sholat tentu menghadap kiblat juga. Mutatahhiran fil zahir wal batin, berusaha membersihkan diri lahir dan batin, ya, lahir dengan wudu, batin kita juga hati kita dijauhkan dari segala macam kesyirikan, segala macam noda-noda yang kemaksiatan, ya, bid'ah, ya, demikian pula fitnah, syubhat dan syahwat, ya. Nah, ini lahir batin kita perlu untuk membersihkan diri. Hadiran qalbuhu, hadir hatinya pada saat itu, ya, wa qattaba mat'amuhu, ya, makanannya adalah makanan yang baik, ya, wa sadaqat hajatuhu, dia tulus dalam menyampaikan hajatnya, mutalammisan al-awqat al-fadilah, dia mencari hari-hari, mencari waktu-waktu yang utama, waktu-waktu yang diijabahi doa, yang mustajab. Da'iyan bil ad'iyatil jami'ah, dia berdoa dengan doa-doa yang pendek tapi bersifat menyeluruh, yang jami', dan ini kita dapatkan dari kalimat-kalimat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dari hadis-hadis Rasul yang berisi doa itu semuanya adalah kalimat-kalimat yang indah, tidak ada yang tidak. Bahkan di antara ulama ada yang ketika ada doa, riwayat doa dari riwayatnya itu dhaif, lemah, dia tetap berdoa dengan kalimat tersebut. Ya. Karena apa? Karena kalimatnya adalah kalimat yang baik, meskipun itu hadis yang lemah, ya. Selama tidak diyakini dari Nabi SAW, maka tidak mengapa dibaca. Ya. Coba doa sapu jagat, itu kan menyeluruh, dunia akhirat terhindar dari neraka. Ya. Itu sudah Masya Allah. Ya. Makanya di antara sahabat dahulu ada yang tidak, kalau berdoa hanya satu doa, dia doanya dengan doa itu. Kalau doa banyak, dia menyertakan doa itu. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa yang menyeluruh. Mulihan ala rabbih, dia merengek-rengek, diulang berkali-kali doa tersebut. Doanya bukan hanya sekali, dua kali, tiga kali kemudian minta diijabahi, tidak. Terus-menerus sepanjang tahun. Setiap hari sepanjang tahun. Yad'uhu khaufan wa tama'a. Dia berdoa pada Allah itu dengan rasa
khawatir akan siksanya dan mengharap rahmatnya. Fakaifa yuraddu du'a man hadza haluhu? Apabila demikian, orang yang berdoa tadi memperhatikan adab-adab yang sudah kita sampaikan, maka bagaimana doanya akan ditolak, ya. Maka besar harapan dikabulkan. Fad'ullaha bil qabul juga, hendaknya kita ini memohon pada Allah agar amal ibadah kita dikabulkan. Makanya di antara yang didoa oleh imam-imam ketika witir, Allahumma taqabbal minna shiyamana wa qiyamana wasaira a'malina, ya. Atau ada juga wa du'aana wasaira a'mali. Ya Allah, kabulkanlah, ya Allah, terimalah salat pertama puasa kami, ya, karena puasa yang wajib. Kemudian salat kami, maksudnya salat tarawih. Yang ketiga, doa kami, dan yang terakhir seluruh amalan soleh kami. Mohon pada Allah agar diterima. Jadi kalau kita sudah selesai salat, selesai ibadah, kemudian kita selesai, kemudian pasti diterima, tidak, ya. Makanya kita antusias agar amal tersebut terus diterima. Wa kun liqabulil amali asyadda ihtimaman minka bil amal, dan hendaknya engkau menjadi seorang yang antusias agar amalan diterima itu melebihi daripada antusias dalam beramal, ya. Jadi selain beramal, kita antusias agar amalan kita diterima, dan hendaknya lebih antusias agar amalan kita diterima. Bagaimana? Nah, di antaranya nanti disampaikan, ya. La'allaka takunu min ahli hadhil ayah. Semoga saja engkau menjadi termasuk salah satu orang yang disebutkan di ayat ini. Allah mengatakan, ini hadis Aisyah, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang memberi dari apa yang mereka beri berupa sedekah, ya, sementara hati mereka ketakutan, khawatir amalnya tidak diterima. Mereka beramal soleh tapi khawatir tidak diterima. Ya, apakah mereka ini orang yang mencuri, orang yang melakukan hal-hal yang kriminal? Kata Aisyah, bukan. Kata Rasulullah SAW. Humul ladzina yasumun. Mereka adalah orang yang puasa, wa yusallun, salat, wa yatasaddaqun, sedekah, wa hum yakhafuna an la tuqbala minhum. Sementara mereka khawatir amalan-amalan mereka tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka, ya. Mereka rajin beribadah di satu sisi, tapi di satu sisi yang lainnya mereka khawatir ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita sekedar ibadah banyak kemudian selesai pasti diterima, pasti ini, tidak, belum tentu, ya. Makanya kita antusias juga agar amalan kita diterima oleh Allah, ya. Nah, bagaimana caranya? Berusaha untuk ikhlas, tulus, sesuai dengan tuntunan dalam mengerjakan amalan, kemudian banyak-banyak berdoa. Jangan dirusak seperti kalau memberi, jangan dirusak dengan riya atau diungkit-ungkit, ya. Memberi kepada fakir miskin, ya, kemudian diungkit-ungkit. Kamu itu sekarang menjadi kaya karena dulu saya kasih kamu setiap hari makanan, ya. Dulu kamu kurus kering krempeng kayak tempe goreng, sekarang kayak tahu isi, ya. Nah, jadi diungkit-ungkit pemberiannya. Sakit hati orang yang dikasih kalau seperti itu. Akhirnya nanti dikutuk jadi rempeyek orangnya, ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Ulaika, mereka itulah, ya, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan dan mereka, ya, mendahului yang lain dalam hal tersebut. Jadi rajin beramal bukan selesai tapi tetap dijaga agar semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang bersedekah itu, para jamaah, dia kalau sedekah seperti awalnya seperti anak kuda atau anak unta kecil. Ya, ini perlu ditarbiyah, perlu dididik, ya. Kalau dia didik, amalannya dia jaga. Seperti orang yang amar bersedekah tadi, disembunyikan, dia ikhlas dan seterusnya. Kalau dia jaga, maka amalannya ini akan besar seperti anak unta, anak sapi tadi. Ya, kalau dididik dengan baik, maka akan semakin besar. Ya. Tapi kalau tidak dijaga, maka bahkan bisa sampai mati. Ya. Nah, makanya bukan setelah beramal kemudian selesai. Baik, poin ke-9. Yastahabbu lil muslimil iktsaru fi ayyamil ashri wa layaliha min at-ta'at wal qurbat allati yurja bihal maghfirah wal 'itqu minan nar. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk memperbanyak, ya, amal-amal ketaatan dan kurba, ya, amal-amal yang dapat mendekatkan diri pada Allah pada 10 hari terakhir baik siang dan malamnya, ya, dengan amalan ketaatan yang diharapkan dengan itu dia mendapatkan ampunan dan dihapuskan namanya dari neraka, ya, dimerdekakan dari neraka. Di antaranya wa min hal iktsar min tahlil, memperbanyak tahlil, bukan tahlilan. Ya, tahlil di sini mengucapkan la ilaha illallah. Tapi nanti bagaimana kita sampaikan.
Fa inna syahadat tauhid, ya, karena la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, persaksian tauhid itu tahdimul dzunub. Ini bisa menghancurkan dosa. Wa tamhuha mahwa, dan bisa menghapuskan hingga hilang sama sekali. Wala tubqi dzamban, tidak menyisakan dosa. Wala yasbiquha amalun, tidak ada amalan yang bisa mendahului persaksian tauhid ini. Wa hiya ta'dilu itqar riqab alladhi yujibul itqa minan nar. Dan hal tersebut ya sebanding dengan memerdekakan budak-budak yang dapat memerdekakan dirinya dari api neraka. Wa man qalaha mukhlishan min qalbihi haramahullahu 'alan nar. Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, dia amalkan benar-benar, ya tulus, ikhlas dari hatinya, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Nah, ini keutamaan kalimat la ilaha illallah. Baik, al-jaza poin 10. Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Faman a'taqa raqabatan a'taqallahu raqabatahu minan nar. Siapa yang memerdekakan budak, maka Allah akan memerdekakan dirinya dari api neraka. Rasulullah SAW mengatakan ayyumam rajulin laki mana saja a'taqa imra'an musliman, yang memerdekakan laki-laki muslim, ya, memerdekakan jiwa muslim, istanqadhahullahu bikulli udwin minhu udwan minhu minanar, maka Allah akan selamatkan dirinya, ya, setiap anggota tubuhnya, ya, dari api neraka sebagaimana dia memerdekakan budak tersebut. Ini keutamaan budak. Hanya saja kalau sekarang tidak ada perbudakan. Kalau terjadi peperangan, bisa lagi nanti akan muncul perbudakan. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat apa nanti terjadi perbudakan, perperangan juga, ya. Walidzalika kana ba'dhu salaf ya'tiqu fi akhir syahr Ramadan jariyatan hasna'a muzayyanatan yarju bi itqiha al-itqa minan nar. Makanya di antara generasi salafus saleh dahulu, mereka ada yang sengaja memerdekakan budak wanita yang cantik, yang dihiasi, ya, pokoknya diperbagus, ya, di akhir dari bulan Ramadan, ya, dengan harapan dia pun dimerdekakan dari api neraka. Karena al-jaza' min jinsil amal, ya. Jadi tidak budak yang lusuh, yang jelek, ya, tapi dihiasi sama dirinya, ya, diindah-indahkan, ya, kemudian dimerdekakan. Jadi dia ingin menyuguhkan pada Allah dengan ibadah yang bagus, ya, ya, bukan asal-asalan. Nah, ini harapan dan apa yang dilakukan oleh orang dahulu. Kemudian, kalau tidak ada perbudakan bagaimana? Solusinya bagaimana? Ada yang tahu? Nah, ini solusinya. Wal iktsar min dzikrillah bitahlil, memperbanyak zikir pada Allah dengan ucapan tahlil, ya. Wa tahqiq tauhid, dan menyempurnakan tauhid, ya, mewujudkan kesempurnaan tauhid. Yu'jaru alaihil muslim bi ajri itqir riqab. Seorang muslim akan diberi pahala seperti memerdekakan budak. Wa itqur riqab, dan memerdekakan budak yujibul itqa minan nar. Itu konsekuensi darinya adalah dia akan dimerdekakan dari api neraka. Nah, ini kalimatnya. Kalimat yang antum tahu dan sebagian antum insyaallah rajin mengucapkannya. Tapi hadis, dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal semua kan? Perlu dites satu-satu, yang enggak hafal enggak dikasih takjil. Apa semuanya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini kalimat tauhid ini. Kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, ya, fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari sebanyak 100 kali. Ya, pahalanya bagaimana? Ini disimak nih. Kanat lahu adla asyri riqab, maka itu sebanding dengan memerdekakan 10 orang budak. 10 loh, bukan 1. Ya, dia membaca 100, ya. Tapi memang satu paket ini, ya. Karena tadi kalau seandainya 100 kali dia dapat 10 budak, saya maunya 10 sajalah. 1 saja cukup bagi saya, gitu kan. Ini bukan paket itu tadi, berarti tidak sesuai paket dia. Kalau dia mau sesuai tuntunan, bacanya 100 kali. Atau lebih boleh, nggak usah dihitung. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan akan dituliskan baginya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atus sayyi'ah, akan dihapuskan darinya 100 keburukan. Wa kana lahu hirzan minasyaiton yaumahu dzalika hatta yumsiya, dan dia akan, dan hal itu, dan zikir itu, ya, kalimat itu akan menjadi pelindung
baginya dari godaan setan pada hari itu sampai tiba sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhala, dan tidak ada yang lebih baik darinya, ya. Walam ya'ti ahadun bi afdhala mimma ja'a bihi illa ahadun amila aktsar min dzalik. Tidak ada orang yang lebih baik darinya kecuali orang yang melakukan hal itu lebih banyak lagi, ya. Jadi batas minimalnya berapa tadi? 100. Selebihnya boleh, ya, tidak usah dihitung. Jadi anggap saja kalau antum dari Dammam sini mau ke Second Industri kerja, macet, itu seharusnya lebih banyak lagi yang bisa dibaca, ya kan? Makanya kalau ditanya, Mas, kalau jam kerja pagi dari sini ke Second Industri itu butuh berapa menit? Ya, antum jawabnya butuh 500 kali zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi bisa dapat 500 itu. Ya. Tapi kebanyakan dari kita kurang perhatian dengan hal-hal semacam ini. Kita mohon pada Allah semoga dimudahkan. Ini mudah insyaallah, ya. Tinggal dibiasakan saja. Baik. Nah, poin ke-11, man kana qariban minal haram wa tayassara lahu tawaf, siapa yang rumahnya dekat dari haram, haram mana di sini maksudnya? Masjidil Haram, ya, dan mudah baginya untuk tawaf, falyatuh bil Ka'bah, hendaknya dia tawaf di sekeliling Ka'bah. Fa hadza ya'dilu itqa raqabah, maka ini sebanding dengan memerdekakan satu orang budak juga. Ya, jadi tawaf saja, tawaf, ya. Tawaf itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang haram. Kalau haram mungkin di Jember di mana gitu, ya, ada Ka'bahan dia tawaf di situ, ya tidak boleh, haram itu. Ya. Di mana ada masjid yang mirip Ka'bah? Udah banyak. Di Kalimantan, Sulawesi kapan hari saya lihat besar ya masjidnya. Jadi kayak Ka'bah gitu. Ini bukan miniatur Ka'bah, ya, tapi masjid dalamnya. Masjid bentuknya kayak Ka'bah. Ini fatwa ulama tidak boleh seperti itu. Khawatir orang itu hatinya ke situ nanti, ya. Padahal tidak ada kelebihan antara yang bentuknya Ka'bah dengan bentuknya bangunan biasa. Nanti orang jatuh hati ke sana. Yang fitnah bagi hati sebagian orang. Makanya ulama mengatakan tidak boleh seperti itu. Bahkan sajadah yang bentuk Ka'bah pun sebaiknya dihindari juga, ya. Baik. Nah, hendaknya dia melakukan tawaf ini, ya. Nah, kalau tawaf yang wajib seperti dalam ibadah haji, umroh, ya. Kalau sunnah bagaimana? Kapan saja antum. Contohnya antum pas di sana 2 hari 3 hari setelah sholat subuh atau kapan pas masuk Masjidil Haram, tawaf aja 7 kali. Model tawafnya mirip seperti tawaf ketika umroh, 7 kali kemudian ditutup dengan sholat sunnah. Kalau hanya tawaf saja boleh. Sholat hukumnya sunnah. Secara asal tawaf itu pun sunnah. Nah, itu pahalanya besar. Nah, di antara pahalanya Rasul mengatakan, man tawafa bihadzal baiti usbu'an ahsahu kana ka'itqi raqabah. Siapa yang tawaf di sekeliling Ka'bah sebanyak 7 kali, ya, yang dia benar-benar perhatikan syarat-syarat dan adabnya, maka seperti pahalanya seperti memerdekakan budak, ya. Sudah adzan, ya. Nah, ini keutamaan tawaf di sana. Bagi yang bisa memperbanyak, maka silakan diperbanyak, ya. Baik. Ini sudah adzan sebentar lagi, sampai di sini dulu yang bisa disampaikan, ya. Semoga dimudahkan besok melanjutkan insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.